Nah, terkait ini Bapak Ibu ya, mungkin juga perlu saya sampaikan terkait dengan kutipan Bapak Ibu ya. Nah, kutipan itu kan sebenarnya ada konteksnya Bapak Ibu ya. Apakah dia mendukung dari klaim kita, apakah dia sebenarnya hanya ngutip begitu saja tanpa ada kecenderungan untuk setuju atau tidak, atau sebenarnya negatif atau komentarnya ataupun klaim dari kutipan artikel yang bersangkutan itu mengcounter pendapat kita juga bisa. Nah, ini ada site AI ini Bapak Ibu ya, ini bisa melihat jumlah kutipan itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan melihat hanya dari angkanya saja, angkanya banyak gitu ya, udah ratusan, udah ribuan, tapi juga coba mulai kita lihat apa sebenarnya yang ada di balik angka itu ya. Nah, ini misalnya ya dari artikel ini di site AI ini bisa melihat berapa orang ataupun berapa artikel sih yang dia mendukung dari klaim yang dia lakukan di sini, di riset ini. Nah, ini ya misalnya, nih, kelihatan di sini. Yang mendukung itu hanya 49%. 49%. Ada 49 artikel, 49 paper yang hanya menyebut saja, kita kan seringkali hanya menyebut saja ya, entah itu di pendahuluan, entah itu di bagian riset gap, dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Dan yang kontras ini ada 3. Nah, kita kan perlu tahu ya, ternyata ada juga sih penelitian yang kontras yang nggak sesuai atau nggak sejalan riset kita ini apa gitu ya. Mungkin juga memang ada hasil yang berbeda, itu juga kita perlu tahu, nanti kita bisa telusur dari sini Bapak Ibu. Dari 3 yang berbeda ini apa sih? Nah, kita kan perlu lihat juga ya. Kita perlu lihat juga. Nah, jadi jangan semata-mata dilihat dari angkanya Bapak Ibu, jangan dilihat dari angkanya ya. Kita perlu lihat juga konteksnya seperti apa, karena ini Bapak Ibu ya, kutipan yang tinggi itu bisa jadi adalah artikel yang nantinya itu akan ditarik dari peredarannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan artikel yang dia citasinya tinggi tapi dia diretraksi, tapi dia ditarik. Misalnya ini ya. Ini tahun 2012 ada artikel ini ya, sudah disitasi sebanyak ini Bapak Ibu, 1910 ya. Tapi ternyata setelah diretraksi pun dia masih dikutip ya. Aneh Bapak Ibu ya. Artikelnya sudah diretraksi tapi masih dikutip ini, masih dikutip. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini citasinya tinggi tapi artikelnya ditarik dari peredaran. Ya, tentunya ada sebab-sebabnya Bapak Ibu ya. Yang jelas itu jadi citasinya tinggi belum tentu itu fenomenal gitu ya. Tapi kita harus lihat angka di balik itu ada apa. Nah, selain Researcher ID, teman-teman biasanya juga menggunakan ini Bapak Ibu ya, Akademia Edu atau ResearchGate atau Twitter atau LinkedIn ini. Nah, kalau ini lebih komunikatif Bapak Ibu ya, kita bisa tanya software apa sih yang bagus ataupun yang paling mudah kalau kita melakukan data terkait dengan peta misalnya. Nah, biasanya ini kita nimbrungnya di sini Bapak Ibu, kita ngobrolnya di sini karena ini social networking ya. Selain bisa menampilkan publikasi kita, nah sebenarnya ini juga kita bisa gunakan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Ya, kita bisa saling kenal, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa nanya sesuatu di sini ya. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan iOS, nanti ini udah ada versi aplikasinya, bisa Bapak Ibu unduh ya. Nanti tinggal klik aja di bagian sini, nanti bisa diunduh versi aplikasinya. Nah, ini ya, kita sebenarnya juga bisa unggah paper di sini, tapi saran saya Bapak Ibu ketika unggah paper, cek lagi kebijakan jurnalnya. Jurnalnya itu apakah memperkenankan kalau artikel mereka diunggah di Akademia Edu maupun di ResearchGate, boleh apa enggak gitu ya. Kadang kalau di penerbit-penerbit yang non-open access ya, yang artikelnya berbayar ya, itu seringkali tidak diperbolehkan untuk mengunggah full text-nya di sana ya, karena itu melanggar kebijakan dari jurnalnya ya. Ini papernya saya jual kok diunggah di Akademia Edu. Itu Bapak Ibu ya, misalkan dicek lagi. Nah, ini ada sedikit perbedaan, apa sih bedanya Akademia Edu ResearchGate dengan Open Access Repository ya. Nah, Akademia Edu ini memang belakangnya Edu Bapak Ibu ya, .edu. Tapi sebenarnya ini adalah komersial Bapak Ibu ya. Dia ini entitas komersial, jadi memang orientasinya adalah bisnis, sehingga seringkali dia promo kirim email ke Bapak Ibu. Ya. Kalau Akademia Edu memang ada versi premiumnya. Kalau versi premium, karena saya pernah coba ketika itu, waktu promosi ya, di awal-awal itu saya coba daftar ke premium. Kalau daftar premium itu kita dapat laman khusus di
di Akademia Edu ya. Dan selain itu kita juga bisa melihat orang-orang yang membaca artikel kita itu siapa saja. Itu bisa kelihatan namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian dia sudah membaca PDF-nya berapa persen, itu bisa sampai ke sana Bapak Ibu ya. Nah, karena itu memang dia menjual ataupun menyediakan fasilitas itu untuk premium ya, untuk premium. Nah, ini ya, ini bedanya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu juga diperkenankan ya untuk mengunggah di website Bapak Ibu atau di blog Bapak Ibu atau di website kampus. Ya, kampus juga bisa. Nah, ini seringkali juga teman-teman di peneliti global itu dia menggunakan LinkedIn dan Twitter Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Nah, kalau di Indonesia memang kalau kita sharing paper itu lewat Facebook Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan baru publish Q1 gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Ini kalau teman-teman di luar dia menggunakan Twitter maupun LinkedIn ini Bapak Ibu ya. Nah, LinkedIn ini. Nanti silakan Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu berminat. Oke, ini ya. Biasanya memang dikenal sebagai LinkedIn itu kan untuk cari kerja ya, salah satu fungsinya. Tapi sebenarnya menariknya kita bisa menampilkan lisensi dan sertifikasi kita juga bisa di endorse oleh rekan-rekan sejawat kita, dan juga standar ya bisa menampilkan riwayat publikasi kalau di LinkedIn. Kalau di Twitter nggak bisa. Ya. Oke, ini kemudian yang paling efektif ya, nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, nama lengkap dan afiliasi ini ya. Mungkin ada beberapa peneliti yang dia memiliki beberapa afiliasi, mungkin punya beberapa grup riset, mungkin juga jadi guest lecture di mana, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini ya. Ya, ini kemudian foto close up dan profesional ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di media sosial memang ada fotonya, kalau di Orchid tidak ada gitu ya. Kalau di Publish ada, di Orchid tidak ada. Nah, ini ya, setelah saya fotonya close up Bapak Ibu ya. Seringkali saya lihat beberapa foto di Google Scholar, beberapa foto di Sinta itu terlalu jauh gitu Bapak Ibu. Saya kurang tahu yang ditampilkan itu sepertinya objeknya, latarnya ya. Perlunya sebenarnya adalah close up dari foto kita Bapak Ibu. Karena mungkin ini yang bisa mengidentifikasi kita jika publik itu mendapati nama yang sama. Oh, namanya ini. Oh iya, ini wajahnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk tadi mempermudah publik itu mengidentifikasi kita ya, foto close up. Kemudian data lengkap dan bisa diverifikasi ya. Jadi jangan hanya bisa menampilkan datanya saja, tapi kalau bisa tampilkan juga linknya Bapak Ibu ya, sehingga publik bisa memverifikasi. Nah, ini juga bisa ditambahkan ke link-link yang lain, website, profil lain, media sosial dan sebagainya. Dan jangan lupa kontak email, ini seringkali lupa ya. Jangan lupa kontak email ya, kontak email itu juga perlu dicantumkan. Ya, ini beberapa hal ya, nama lengkap, gelar afiliasi tadi, dan juga minat riset nih Bapak Ibu ya. Ini yang penting yang ada di biografi Bapak Ibu ya, seringkali lupa hanya mencantumkan nama, riwayat pendidikan, tapi lupa mencantumkan minat riset. Minat risetnya apa ya? Karena kalau kita sama-sama peneliti nanti kita akan cari si A ini minat risetnya di mana gitu ya. Minat riset bisa juga ditambahkan buku terakhir ataupun publikasi terakhir tentang apa juga bisa. Ya. Kemudian juga bisa ditambahkan sisi lain dari Bapak Ibu ya, positif ya. Bapak Ibu bisa pernah dapat penghargaan best author di mana, itu bisa ditampilkan di sini ya. Nah, ini bisa ditampilkan, juga bisa kadang grant dari penelitian juga bisa ditampilkan, mungkin pernah dapat grant dari kimia farma, pernah dapat grant dari industri mana, bisa ditampilkan. Itu kalau bisa memang selengkap-lengkapnya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa contoh nih foto profesional gitu ya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu pakai pakaian lab ya. Pakaian lab juga bisa. Bapak Ibu lagi eksperimen di foto juga, itu malah menurut saya malah lebih keren gitu, lebih otentik ya. Bisa meminta rekan untuk mengambil foto, bisa juga menggunakan swafoto ya. Monggo Bapak Ibu ya. Karena sekarang kan kamera udah bagus-bagus ya. Nah, ini contoh-contohnya. Yang penting close up Bapak Ibu ya, close up seperti ini, close up, wajahnya kelihatan ya. Jangan sampai malah backgroundnya yang lebih tampak daripada wajahnya ya. Oke, ini kalau ekspor publikasi nanti bisa kita demo ya. Nah sebenarnya RMS ini fungsinya juga salah satunya itu kita bisa ekspor semua publikasi kita, nanti kita bisa simpan ke format list atau BibTeX, nanti
seringkali platform-platform itu bisa membaca format ini. Jadi kita tidak perlu mengetik secara manual. Jadi kita import saja datanya. Ini GS ya. Oke, ini tadi beberapa catatannya. Nah, nanti Bapak Ibu jika bertanya terkait dengan tutorial, ini bisa Bapak Ibu cek di sini ya. Bisa cek di sini. Ini sudah saya sudah saya kumpulkan di sini. Tutorial untuk Orchid, tutorial untuk Pablons. Nanti bisa Bapak Ibu cek di sini ya. Karena kan tadi ada beberapa platform Bapak Ibu ya, dan mungkin seringkali ada kebijakan baru, ada tambahan item, ada tambahan form yang harus diisi, atau mungkin ada kebijakan baru harus menggunakan email institusi. Nah, itu memang hak dari para platform masing-masing ya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu klik saja, ada yang versi PDF, ada yang versi blog ya. Ini saya kurasi dari beberapa tutorial juga yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain ya. Nah, ini untuk Orchid, Pablons, nanti bisa Bapak Ibu klik saja di sini, nanti ada beberapa file PDF juga untuk Sinta dan sebagainya ya. Oke, itu. Nah, untuk catatan akhir saya, mungkin ini Bapak Ibu ya, jadi jangan hanya punya nih Bapak Ibu ya, tapi harus optimal, jadi informasinya harus up to date. Dan saya sarankan tadi ya, Orchid yang perlu kita optimalkan, karena Orchid ini kayak Facebook Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Orchid ini untuk mendaftarkan di akun-akun yang lain. Jadi kalau Orchidnya sudah lengkap, datanya sudah mutakhir, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk membuat ataupun mengoptimalkan akun-akun yang lain karena bisa terintegrasi ya. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu ya, jadi terkait dengan akses dari riwayat kita, jadi kalau bisa juga jangan hanya muncul di indeks ya, tapi juga kalau bisa juga terbuka. Bisa Bapak Ibu buka aksesnya, bisa dibaca oleh publik secara full text.